Apa ya, like surface-nya tuh kayak lebih luas gitu, kayak apa ya, kalau bahasa handphone tuh kayak bezel-less. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif, entah itu fotografi ataupun videografi. So, kalau kalian baru nemu channel ini, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan di video kali ini harusnya nggak terlalu panjang videonya karena gue cuma pengen unboxing dan nyicipin aja lighting yang sangat budget dari brand Kosta. Jadi buat yang belum tahu atau baru nemu channel ini, kita udah beberapa kali bahas produknya Kosta. Dia itu brand lighting lokal, nggak cuma lighting sih, kita juga bahas mikrofonnya sempet, yang memiliki price point yang menurut gue tuh cukup menarik gitu. Harganya sangat-sangat budget. Dan di sini kita dikirimin sebuah lighting RGB dengan ukuran yang kecil dan harga yang budget juga. Setahu gue dia dijual sekitar 200 ribuan rupiah. Silahkan kalian cek juga link yang ada di deskripsi gitu buat lengkapnya. Dan ya gue rasa kalau video ini baru-baru tayang ya itu kesempatan kalian juga sebenarnya, karena produk-produk seperti ini dari brand lain juga itu biasanya setelah naik barangnya habis, jadi ya cepet-cepet aja. Apalagi yang harga 200 ribuan kayak gini. Nah, ini di sisi belakangnya kita dapat warranty card. Jadi kalau kalian beli pasti dapat warranty cardnya Kosta. Dan dia mengcover garansi itu sampai 1 tahun. Dan di sini sisi belakangnya dia ada sedikit spesifikasi yang bisa kita jadi acuan informasi gitu ya. Kayak CRI-nya dia udah 95+. Ya karena dia budget juga. Biasanya sih kalau yang kayak kelas-kelas Aputur gitu yang mahal itu biasanya 97+. Nggak terlalu jauh. Jadi buat produksi sih harusnya, apalagi untuk konten kreator yang masih baru, tidak berpengaruh banyak. Dia di sini menggunakan power 6 watt dan punya baterai. Di sini tulisannya salah ya. Di sini 200 mAh karena seharusnya dia punya baterai 2000 mAh. Yang harusnya untuk lighting kecil seperti ini tuh membuatnya cukup awet juga. Nah, ini ya, kita bisa lihat ya di sisi depannya dia 2000 mAh nih. Dikasih acuan. Lalu di sisi bawahnya dia juga menjelaskan ini full color RGB. Lalu ya ini beberapa informasi yang tadi ada di belakang juga. Dan di sini ada strong magnet serta 20 color effect. Nanti disclaimer dulu ya, kalau misalkan kita mau praktekin color effect, ada sedikit warning gitu. Biar kalian tidak kaget, takutnya ada lampu berkedap-kedip gitu kan. Takut berbahaya untuk beberapa orang. Nah, kita langsung buka aja karena di sini dia segel plastik. Kita pakai pisau. Apa ini? Ya, ini dia slide gitu bukanya. Lalu ya ini dia, simple banget, straight to the point banget. Tapi kita dapat manual book ya, ya lumayan lah. Ini juga bahannya lumayan oke. Di sininya juga berwarna ya, jadi gue cukup kagum karena kalau nggak salah produk Kosta yang awal-awal kita bahas tuh dia kayak masih pakai kertasnya tuh kurang proper gitu ya, kertas biasa aja. Di sini dia udah yang glossy. Lalu ya ini produknya straight to the point, tapi kita lihat dulu dia ada apa lagi. Oke, aksesorisnya juga sangat straight to the point. Kita hanya dapat kabel untuk pengecasan, tapi kabelnya udah Type-C ya. Jadi ya udah bisa dibilang cukup lah untuk saat ini gitu. Kalau misalkan dia micro USB, walaupun dia produk budget, biasanya akan gue semprot gitu. Karena micro USB itu sudah terlalu tua. Lalu kita lihat produknya sendiri. Cukup menarik ya. Dan sebenarnya mungkin cukup familiar bentuknya ya, bukan sesuatu yang baru gitu. Kayak kita juga ada sempat bahas dari Ulanzi yang bermain di range harga yang sama. Cuman ya sebelumnya opsinya mungkin hanya dia, sekarang udah ada dari Kosta juga di harga yang sama. Dan ini gue ngelihat sih dia dari sisi depannya kayak lebih, apa ya, like surface-nya tuh kayak lebih luas gitu. Kayak apa ya, kalau bahasa handphone tuh kayak bezel-less, kayak tanpa bezel gitu. Terus dia di sisi sampingnya ini kayak nge-curve gitu. Jadi kelihatan cukup menarik sih. Walaupun ya feel build produknya sendiri memang ya sama lah, kurang lebih untuk harga-harga segini. Ya feel-nya plastik, ABS gitu kan. Cuman build-nya cukup bagus. Kalian bisa lihat sendiri ya, dan kalian bisa nilai sendiri. Di sini juga dia menambahkan aksen-aksen gitu. Jadi cukup menarik lah. Extra details aja gitu. Dan dia di ketiga sisinya punya
cold zoom mount juga gitu. Untuk kita mounting mungkin mikrofon atau kita sambung dengan lighting lagi, itu bisa banget gitu. Cuman gua sebenarnya first impression gua ngelihat gambarnya di sini, ini gua kira dia tidak membawa mounting untuk ininya ya, untuk cold zoom mount gitu, karena di sini seamless banget kan. Tapi memang kalau dari depan kita lihat seamless banget gitu, dan like surface-nya tuh luas banget. Tapi ternyata dia tetap membawa si 3 cold zoom mount itu. Jadi oke banget. Sekarang kita coba untuk nyalain ya. Di sini ada tombol powernya, straight to the point. Oh, dia untuk pengaturan juga cukup menarik ya. Di sini dia pengaturan ada, dia pakai dial gitu di ujungnya. Asik sih. Keren, coba lihat nih. Jadi kita bisa, dia juga bentuknya bukan dial wheel. Jadi dia kayak trigger gitu. Kita tarik ke sini, nanti kita tahan, dia kayaknya akan ya ngeset gitu. Lalu searah sebaliknya juga ada, dan di sini juga ada sebelah satunya. Gitu. Jadi dia bentuknya trigger ya, bukan dial wheel. Lalu sekarang kita coba nyalain aja. Oke. Di intensitas maksimalnya dengan mode bicolor kayaknya, color temperatur. Nih kita coba, ini lebih ke warm gitu kan. Lalu kita coba balikin lagi lebih ke cold. Lalu untuk pengaturan berarti untuk masuk ke mode RGB mungkin dia dipencet kali ya. Gue coba pencet yang kiri. Atau kita tahan. Sebenarnya ini triggernya bisa buat mencet sih, cuma gue nggak tahu ya, mencetnya kayak tidak ada efek apa-apa. Mungkin di tombol powernya. Oh ya, di tombol powernya dia mengubah modenya ke RGB. Sekarang kita bisa cycling warna. Kita coba mungkin warna merah kali ya. Yang perlu jadi note juga gitu ya untuk brand-brand lampu RGB yang pengaturannya menggunakan cycling kayak gini. Kadang pergerakannya menurut gua agak terlalu lambat gitu. Cuman ya untuk harga segini ini udah oke banget. Mirip-mirip lah dengan yang si Ulanzi gitu. Oh, ini juga kanan kiri dia mengatur ini yang berbeda ya. Jadi kita bukan seleksi baru kita ubah. Ini benar-benar yang kanan intensitas, yang kiri pengaturan warnanya. Oke lah, intensitas juga cukup, dan dari sisi depannya juga kalau dilihat dia lumayan oke ya. Yaitu kayak like surface-nya tuh kelihatan lebih full gitu. Walaupun di sini kalau dilihat pakai mata sih dia masih kelihatan kayak beberapa individual LED-nya gitu. Kayak coba sekali kalau itu exposure di stop, dia kelihatan beberapa individual LED-nya. Nah ya, dia kalau misalkan dilihat pakai mata mungkin atau di exposure yang lebih rendah dia kelihatan individual LED-nya gitu, dan dia memang lebih terkonsentrasi di tengah ya. Cuma si diffusernya ini membuat like surface-nya tuh luas sampai ke pinggir-pinggirnya gitu. Jadi ini implementasi yang menarik juga. Lalu kita coba mungkin ke intensitas rendahnya, apakah dia flicker? Karena biasanya kalau lighting budget problemnya di sana. Gue tidak melihat ada flicker di kamera depan. Oke, ini 3%, 1%. Ada flickers kah di situ? Enggak ya. Jadi udah aman, udah cukup bagus. Dan kita naikin lagi. Lalu kita coba, dia katanya menyimpan beberapa efek juga. Mungkin kalau kita pencet lagi, nah ini dia. Disclaimer ya, ini akan cahaya berkedap-kedip gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada problem dengan itu, ya ini kita kasih note dulu gitu. Nah ini petir. Lalu biasa, paling minimal tuh harus ada lampu polisi. Oh ini lampu polisi. Oke. Dia di ininya juga kalian bisa lihat ya, dia untuk efek apa kayak dikasih icon gitu. Satu lagi mungkin yang belum gue inin, dia built-in magnet. Dengan magnet yang diklaimnya cukup kuat gitu kan, dan kita akan coba mungkin karena di atas ini ada batang light stand. Kuat sih, kuat ya. Nah, kamera atas bakal goyang-goyang tuh. Kuat sih magnetnya, lumayan. Jadi ya itu, dia bekerja dengan baik. Kalian bisa ngelihat ininya di mana kan nggak kelihatan ya. Impressionnya di sini agak berbeda dengan yang pernah gue coba gitu kan, dengan si Ulanzi utamanya dia ada VL49. Di sini juga agak mirip, cuma dia VL64 ya. Dan di sini impresi gue gini, mereka berdua menggunakan power yang sama, 6 watt. Tapi gue cukup salut dengan si Costa ini. Dia, si diffusernya ini menurut gue cukup unik karena dia menghasilkan cahaya yang
sangat soft. Maksudnya gue ngetes ala-ala aja di sini. Kayak casting shadow-nya tuh lebih rapih gitu. Kayak nggak ada shadow akibat individual LED-nya. Bayangannya tidak bertahap-tahap gitu, nggak keras. Jadi dia, walaupun nih diffusernya nggak kayak VGIM yang diffusernya jauh di depan gitu kan, yang pakai bahan karet, ya karena harganya juga pasti berbeda kalau pakai begituan. Tapi di sini dengan diffuser yang nempel ada di sisi depan aja, menurut gue diffusernya ini menghasilkan bayangan yang udah bagus, udah cakep gitu. Dan ini juga buat jadi kilat tuh, kayak nggak keras gitu kan, kayak bersih. Cuman memang on another impression ini membuatnya seperti agak intensitasnya lebih rendah gitu. Jadi ya balik lagi, kalian yang menentukan worth it atau enggak. Buat gua ini oke banget. Tetap di harga segini, kita bisa beli lampu kayak gini tanpa pasang diffuser lagi, cuma dengan harga 200 ribuan, taruh tek dan jadi kilat dengan cahaya yang rapih kayak gini, menurut gua menarik gitu. Dan kita bisa syuting dimanapun. Nah, ini kita matiin buat ngasih lihat ke kalian kualitas cahayanya gitu. Kalau jadi semacam kilat, menurut gue proper banget gitu. Cahayanya tuh soft. Memang tetap karakternya ya nggak bisa bandingin dengan softbox sih, karena softbox itu kan light surface-nya jauh lebih besar lagi. Tapi tetap di sini untuk hitungan lighting RGB kecil kayak gini, menurut gue hasilnya tuh terbilang soft banget. Bayangannya bagus, natural gitu. Karena gue bisa preview juga ya, makanya gue dari tadi ngeliat ke atas, karena di sini gue bisa ngeliat layar juga dan gue suka gitu. Ya, gue harap kalian mengerti apa yang gue jelaskan tadi. Tapi yang jelas produk ini, Kosta VL64 ini menurut gue worth it juga untuk kalian pertimbangkan gitu. Terutama kalau memang kalian nyari lighting kecil yang tujuannya buat jadi key light. Itu jarang yang bisa gitu. Karena biasanya ya yang intensitasnya gede pun bayangannya terlalu jelek, dengan individual LED-nya tuh bikin bayangannya bertahap-tahap, biasanya mesti ditiban diffuser lagi. Sedangkan di sini dengan diffuser bawaannya menurut gue ini kualitas cahaya yang di casting itu udah smooth, udah cakep banget, proper buat kalian bikin konten dimanapun. Jadi itu. Oke, itu aja sedikit impresinya dari Kosta VL64 ini. Menurut gue ini proper, racun banget di harga 200 ribuan. Dan kalau kalian tertarik, silahkan link pembeliannya udah ada di deskripsi. Kalau bisa beli pakai link kita ya, karena itu udah affiliate sekarang, jadi ya bisa cukup mensupport kita juga. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera 2 ada Ska, dan dia mengendalikan kamera utama juga karena yang lain lagi mabar. Ya, silahkan kalian hujat di bawah gitu ya. Nah, tapi Ska juga gila mabar, jadi susah posisinya. Oke, itu aja. Jangan lupa untuk berkarya.